Sahabat Agromadear, kali ini kita akan membahas tentang kolam ikan yang ada di tengah-tengah kebun sawit. Nah, kok bisa begitu ya teman? Saksikan terus video Agromadear. Integrasi budidaya sawit dengan kolam ikan ini dapat dilakukan di lokasi-lokasi yang memiliki sumber air yang cukup, artinya gampang ataupun memiliki dekat dengan irigasi air, ataupun daerah-daerah yang umumnya rawa ataupun banyak airnya, sehingga dengan dibuatnya kolam yang panjang ini dimaksudkan untuk mencegah banjir bagi tanaman sawit, karena namanya banjir tidak baik untuk tanaman sawit karena pH-nya akan asam. Jadi ya dengan dibuatnya kolam ini, selain dia berfungsi untuk menetralkan pH tanah, dia juga bermanfaat untuk media budidaya ikan. Jadi saksikan terus. Berbeda dengan petani yang ada di video ini, mereka memang sengaja membuat kolam ikan di tengah kebun sawit. Bukan karena kebunnya terendam ataupun banyak rawa-rawa, tapi memang sengaja mereka buat kolam ikan karena untuk mendapatkan pendapatan ganda. Artinya dia juga mendapatkan hasil dari sawit, dia juga mendapatkan hasil dari panen ikan. Nah, dia membuat kolam dengan menggunakan alat besar, alat ekskavator. Nah, karena di lokasinya ini terdapat irigasi air, jadi dia bisa mengalirkan air ke kolamnya dengan mudah. Nah, dengan adanya kolam yang ada di kebun sawit ini, dengan ketersediaan air yang banyak akan membuat tanaman sawit juga jadi subur. Nah, bobot buahnya jadi tinggi. Karena apa? Karena kandungan airnya sangat banyak. Karena tanaman sawit kita tahu memerlukan cukup banyak air, bahkan ya ada literatur yang menyatakan tanaman sawit itu membutuhkan sekitar 7 liter air per hari. Nah, jadi dengan adanya kolam di tengah sawit ini juga akan membantu menyuplai kebutuhan air bagi tanaman sawit. Berdasarkan pengalaman petani, kolam ikan yang ada di tengah kebun sawit ini ternyata pertumbuhan ikannya cukup baik, cukup cepat lah. Karena apa? Ternyata plankton ataupun pakan alami berkembang baik di kolam ikan yang ada di tengah-tengah sawit ini. Ternyata kolamnya banyak mengandung bahan organik dari sisa-sisa kelapa sawit, dan juga pertumbuhan planktonnya atau pakan alaminya bisa dibatasin, artinya tidak terjadi pertumbuhan yang terlalu banyak karena sinar matahari tidak langsung ataupun tidak banyak menembus kolam. Karena apa? Pertumbuhan plankton yang cukup tinggi di kolam juga akan menyebabkan ketersediaan oksigen terlarut dalam air juga berkurang, sehingga ikan bisa mengalami stres ataupun gangguan pertumbuhan. Nah, kalau airnya cukup besar ataupun debit airnya cukup besar, kita bisa memelihara sejenis ikan mas ataupun nila, sehingga pertumbuhannya cepat, karena ikan ini sangat membutuhkan kandungan oksigennya yang cukup tinggi. Ataupun kita bisa mengatur dengan kepadatan yang tidak terlalu tinggi, kepadatan sebaran yang tidak terlalu tinggi. Kita juga menggunakan sejenis ikan nila atau sejenis ikan grass crab ataupun ikan lele yang umumnya lebih tahan terhadap kondisi di mana oksigen tidak terlalu, dengan oksigen rendah. Kondisi kolam di kebun sawit memang akan lebih panjang dibandingkan kolam-kolam di tempat yang lain. Karena apa? Memang karena kolam di kebun sawit akan mengikuti barisan dari tanaman sawit itu sendiri, sehingga untuk mengatasi kolam
untuk ikan sehingga tidak melebar kemana-mana, ini bisa dibatasi dengan jaring. Nah, dengan jaring ini juga menjaga supaya ikan ataupun ikan lain, predator lain tidak bisa masuk ke tempat budidaya yang ikan kita, sehingga lebih aman dan memudahkan untuk melakukan pemeliharaan seperti pemberian pakan dan lain sebagainya. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video Agromadiar. Semoga ini bermanfaat.